Shalom sobat muda yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar di dalam kelas keselamatan atau salvation. Tetapi sebelum itu, mari kita sama-sama satukan hati kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu hari-hari ini, biar Engkau ajar kami kembali dengan satu hal tentang keselamatan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami, berikan kami hati-Mu, berikan kami telinga-Mu. Supaya setiap apa yang kami dengar, bukan hanya kami dengar, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan melakukan tugas keselamatan itu di dalam kehidupan kami. Ambil alih seluruh pembelajaran kami hari ini Tuhan, biar Engkau terus bekerja di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Baik, saudara yang kasih Tuhan, anak-anak muda yang kasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar tentang keselamatan. Di dalam hal ini, dalam pelajaran kita hari ini, kita akan lihat apa sih yang menjadi tujuan kita. Apa sih tujuan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita belajar tentang keselamatan, kita semakin mengerti tentang keselamatan itu sendiri, serta menuntun setiap kita untuk menerima keselamatan. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, yuk baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas sekali firman Tuhan berkata bagi setiap kita bahwa tidak ada nama lain, tidak ada satupun di dunia ini selain Yesus yang bisa memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah anugerah kehidupan baru yang mengalihkan kita dari kehidupan yang sedang menuju kepada kebinasaan kekal kepada kehidupan kekal. Sekalipun setiap kita berkata saya orang Kristen. Ketika kita lahir, kita berkata, aku orang Kristen, orang tuaku Kristen, papa mamaku Kristen, papa mamaku pelayan di gereja. Tetapi kalau kita tidak menerima keselamatan secara pribadi, kita tidak bisa berkata bahwa kita sudah terima keselamatan tersebut. Kita sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal. Sebab itu, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, rencana keselamatan itu sudah ada sejak semula, sejak Allah sudah merencanakan di dalam kehidupan kita. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 jelas sekali berkata bahwa Tuhan punya rencana besar di dalam kehidupan manusia. Tuhan ciptakan manusia untuk sebuah relationship. Katakan sama saya, relationship. Saudara yang kasih Tuhan, relationship ini berarti ada satu ikatan relation, ada satu ikatan antara Tuhan dengan manusia. Dan ketika Tuhan ciptakan relationship ini, Tuhan mau di dalam relationship tersebut, di dalam hubungan tersebut ada satu hubungan yang sehat. Bahkan dikatakan ada sebuah free will atau satu kehendak bebas. Nah, apa itu kehendak bebas? Kehendak bebas itu artinya Tuhan berikan bagi setiap kita manusia untuk melakukan segala sesuatu yang kita mau. Tetapi tentu saja atas apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita melakukan kehendak bebas kita dengan sesuka hati kita sendiri, memungkinkan terjadi dosa di dalam kehidupan kita. Ketika kita punya keinginan untuk melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, kita mau berbohong, kita mau berkata yang tidak benar, tidak jujur, menipu atasan, menipu pemimpin, menipu guru kita. Itu kehendak bebas yang Tuhan berikan. Tetapi ketika kita mengerti tentang kehendak bebas tersebut dan kita tidak melakukannya, berarti kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, rencana keselamatan yang kedua yang Tuhan ciptakan adalah respon manusia terhadap kasih Allah. Dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia berikan anak yang tunggal bagi setiap kita. Supaya apa? Setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan, anak-anak muda yang kasih Tuhan,
Pernyataan berita Injil tentang kasih Allah yang dinyatakan melalui Kristus itu ada di kayu salib. Ketika Tuhan memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk disalib bagi kita, mati bagi kita. Dia berikan segala-galanya, artinya diberikan keselamatan itu kepada setiap kita. Dan kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk tetap beriman kepada Yesus Kristus. Artinya ketika kita punya iman pengharapan yang besar kepada Yesus, kita sedang ada di dalam keselamatan tersebut. Dan ada satu dorongan di dalam diri kita, di dalam hidup kita untuk selalu bertobat dan kembali kepada Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan begini, pertobatan orang Kristen itu adalah setiap hari, setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa berkata, aku mau bertobat hanya ketika hari Minggu. Aku mau bertobat hanya ketika hari Paskah. Aku mau bertobat ketika hari Natal, di hari Tahun Baru. Nggak bisa. Tetapi pertobatan dari Roh Kudus itu harus setiap hari di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang luput dari yang namanya dosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Setiap kita pernah melakukan dosa. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang sejati itu berasal dari Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan keselamatan itu bukan hanya sekedar perpindahan dari neraka ke surga, tetapi tentang pemulihan hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi keselamatan itu juga berbicara tentang pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Pemulihan hubungan kita dengan Allah. Coba periksa kembali bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana doa kita dengan Tuhan. Bagaimana ketika kita memuji Tuhan. Bagaimana ketika kita menyembah Tuhan. Apakah ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati, pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan apa yang kita miliki. Atau ketika kita menyembah Tuhan hanya sekedar berlalu begitu saja. Atau hanya rutinitas, oh hari Minggu saya harus ke gereja. Tetapi keselamatan itu juga berbicara sekali lagi pemulihan hubungan dengan Allah. Dan yang ketiga, yang kedua, Yesus Kristus menebus dengan harga yang mahal dan lunas. Artinya apa? Setiap kehidupan kita itu Tuhan sudah tebus dengan harga yang mahal dan lunas. Dia berikan bagi kita. Sampai ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Dia berikan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Darahnya tercurah di kayu salib. Nyawanya dia korbankan bagi kita. Jadi keselamatan yang sejati itu berasal dari Tuhan. Dari Yesus. Kenapa? Selama Tuhan Yesus ada di muka bumi, dia berikan teladan tentang hidup yang berkenan kepada Bapa di surga. Karena ketika ada di kayu salib, ada beberapa hal yang terjadi. Ketika di kayu salib ada penetapan dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita lahir baru. Kemudian ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Kita menerima keselamatan tersebut. Dan ada hubungan yang dipulihkan di kayu salib. Bahkan di kayu salib ada berkat yang Tuhan curahkan bagi setiap kita. Dan di kayu salib ada yang namanya pengampunan. Pertanyaannya bagi setiap kita hari ini. Hidup kita hari ini ada di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Jawaban ada di dalam hati setiap kita masing-masing. Dan yang ketiga, keselamatan yang sejati itu adalah anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kenapa dikatakan anugerah? Ibrani 8 ayat 28 sampai dengan yang ke-30 firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
Dikatakan di sini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Salam dulu kanan kirinya. Ayo lebih lagi mengasihi Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, saya lanjutkan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Jadi ketika Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita, Tuhan tetapkan kita, Dia panggil supaya hidup kita seturut, segambar dengan rupa Tuhan. Artinya apa? Ketika kita terima keselamatan tersebut, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, dan kita terima yang namanya keselamatan, hidup kita diubahkan. Semakin hari menjadi semakin serupa dengan gambarannya, serupa dengan Tuhan Yesus. Dikatakan, saya lanjutkan, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semua, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ketika kita terima anugerah keselamatan tersebut, akan ada 3 hal yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah dikatakan kita menerima yang namanya pembenaran atau justification. Apa itu pembenaran? Pembenaran itu adalah sesuatu yang terjadi, peristiwa yang terjadi sekali dan seketika yang menghasilkan pendamaian. Jadi ketika kita dulunya orang yang berdosa, dulunya orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah pemulihan roh. Roh yang ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita akan dipulihkan. Kita akan memiliki roh yang terus menggebu-gebu. Kita akan memiliki roh yang akan terus cinta akan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah perhitungkan lagi dosa-dosa kita. Firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, tapi Tuhan sanggup memutihkan seperti salju. Di dalam justification, di dalam pembenaran tersebut, juga ada dikatakan bahwa iblis tidak lagi memiliki dasar untuk mendakwa kita. Iblis adalah seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling, yang setiap saat menunggu waktu yang tepat untuk menerkam kita. Ketika kita buka celah, iblis bisa masuk. Apalagi dalam keadaan hari-hari ini, kondisi seperti ini. Kita harus lebih banyak dekat sama Tuhan. Dan kita dibebaskan dari hukuman dosa. Ketika kita di dalam pembenaran, akan ada perubahan status. Dari orang yang berdosa menjadi anak-anak Allah. Saya percaya setiap kita adalah anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, ada yang dikasih Tuhan, saudara dikasih Tuhan, anak muda dikasih Tuhan. Yang berikutnya adalah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika kita dimeteraikan dengan Roh Kudus artinya apa? Kita sudah sah. Kita resmi menjadi anak-anak Allah. Kita dimeteraikan menjadi anak Allah, dari orang yang berdosa menjadi anak Allah. Bahkan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka kita berhak atas segala warisan-warisan ilahi. Dan yang kedua, di dalam keselamatan yang sejati, di dalam anugerah tersebut, ada pengudusan atau sanctification. Di dalam pengudusan tersebut akan menghasilkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita terima keselamatan tersebut, maka kita akan lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Ada satu kerinduan yang dalam untuk kita terus cari Tuhan. Untuk terus kita mencari wajah Tuhan dimanapun kita berada. Dan berikutnya dimulainya perjalanan rohani sebagai orang percaya. Ibaratnya kita buka satu lembar kehidupan yang baru. Satu lembar buku hidup yang baru. Buku kehidupan kita yang baru. Demikianlah hidup kita. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kita isi dengan hal-hal yang baik. Kita isi dengan hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan. Segala perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang dulu tidak menyenangkan hati Tuhan, kita tinggalin. Kita tutup buku kehidupan lama kita, kita buka lembar kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Yang berikutnya adalah pemulihan jiwa. Artinya apa? Hidup kita setiap hari terus dipulihkan. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang akan terus berjalan bersama dengan kita. Selain pemulihan jiwa, maka kita juga akan dikatakan menerima yang namanya baptisan Roh Kudus dan hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Kita akan hidup dituntun setiap hari oleh Roh Kudus. Yang selanjutnya adalah menuju keserupaan dengan Kristus. Artinya apa? Menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, itu ada di dalam kehidupan kita. Penguasaan diri, kelemah lembutan, semuanya ada di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir dikatakan kita bebas dari kuasa dosa. Segala keinginan-keinginan untuk melakukan dosa itu sudah tidak lagi di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah dikuduskan. Karena hidup kita, diri kita adalah bait sucinya Allah. Selanjutnya kita akan menerima ada yang namanya glorification atau pemuliaan. Di dalam pemuliaan ini atau glorification ini, kita akan menerima kuasa untuk memerintah bersama Kristus dan hidup kekal selama-lamanya. Kemudian setelah pemulihan ini kita juga akan bersama-sama mengakhiri perjalanan rohani kita sebagai orang percaya. Artinya apa? Pemulihan ini ketika kita menyelesaikan pertandingan akhir hidup kita. Atau kita dipanggil oleh Tuhan. Makanya ketika kita sampai kepada proses pemulihan, artinya kita sudah tidak hidup di dunia ini lagi. Kenapa? Karena kita akan bersama-sama memerintah dengan Tuhan Yesus. Kemudian kita mengakhiri perjalanan hidup kita. Dan ada pemulihan tubuh. Kita tidak akan pakai lagi tubuh kita yang fana ini. Kita tidak akan pakai lagi tubuh kita ini. Tetapi kita pakai tubuh kemuliaan. Dan kita dibebaskan dari yang namanya dosa. Nah, ada beberapa hal atau langkah-langkah untuk kita bisa menerima keselamatan. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk menerima keselamatan itu adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat artinya Tuhan Yesus yang menyelesaikan keselamatan bagi kita. Dan sebagai Tuhan atau Kurios yang artinya Tuhan di dalam hidup kita. Yang berkuasa sepenuhnya mengatur setiap kehidupan kita. Mengatur setiap langkah kehidupan kita, mengatur masa depan kita, mengatur kehidupan kita. Itu artinya menjadi Tuhan. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, izinkan Dia terus ada di dalam hidup kita. Jangan biarkan Tuhan Yesus pergi dari hidup kita. Percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi. Makanya tadi di awal saya katakan begini. Mungkin selama ini kita sudah berkata, aku lahir dari orang Kristen, dari keluarga Kristen. Papa mamaku Kristen, pengerja, pelayan di gereja. Tetapi ketika kita belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara pribadi, artinya kita belum terima keselamatan tersebut. Dan yang kedua, bertobat dari kehidupan lama kita. Bertobat itu beda dengan tomat. Tobat itu artinya berbalik 180 derajat. Kalau tomat itu baliknya 360 derajat. Tomat itu tobat kumat lagi. 180 derajat artinya kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, berbalik kepada panggilan utama hidup kita, yaitu kepada Kristus. Tapi kalau 360 derajat kembali lagi. Nah, bagaimana kita bisa bertobat dan dari kehidupan kita yang lama? Hanya ada 3 cara untuk kita bisa bertobat dari kehidupan lama. Yang pertama, akui
semua dosa dan pelanggaran kita, kemudian tinggalkan. Akui bagaimana kita mengaku dengan mulut dan bibir kita. Kita ngomong sama Tuhan. Akui dosa kita, tidak ada lagi yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Gak ada lagi yang disimpan-simpan. Itu artinya mengaku dan meninggalkan. Kemudian yang kedua, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Lahir baru. Tinggalkan kehidupan kita yang lama, lahir baru dalam Kristus. Kemudian hidup selaras dengan firman Tuhan. Melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, melakukan firman Tuhan itu gampang dan mudah. Tidak ada yang susah ketika kita melakukan firman Tuhan. Sekalipun kadang-kadang ketika kita lihat di dalam Alkitab, ketika kita baca Alkitab, ketika kita merenungkan firman Tuhan, sepertinya firman Tuhan itu susah untuk dilakukan. Tapi saya mau katakan, ketika kita melangkah, ketika kita mau menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, melakukan semua firman Tuhan, maka kita akan lihat, oh ternyata melakukan firman itu gampang dan mudah. Melakukan perintah Tuhan itu gampang dan mudah. Tidak ada yang sulit ketika kita melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, langkah yang ketiga untuk menerima keselamatan. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus kerinduan kita. Kenapa? Di dalam mengikut Yesus, kita harus selalu mengerjakan keselamatan kita. Orang yang sudah menerima keselamatan pasti melakukan perbuatan yang baik. Tidak ada orang yang melakukan keselamatan, yang sudah menerima keselamatan melakukan sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dia pasti melakukan segala sesuatu yang baik. Mengerjakan di sini bukan berarti kembali kepada hukum Taurat supaya selamat. Tidak, tetapi berjalan maju di dalam pertumbuhan rohani. Arti mengerjakan keselamatan itu juga bisa seperti ini. Setiap hari di dalam kehidupan kita ada progres. Dari mulai melakukan hal yang baik, lebih baik, semakin baik dan semakin baik lagi. Ada progres, naik, melangkah maju. Bukan mundur. Kalau mundur bukan berarti kita tidak melakukan keselamatan, tidak mengerjakan keselamatan kita. Tetapi kita harus bergerak maju. Dan yang berikutnya, kenakan selengkap senjata Allah. Setiap orang yang menjadi percaya secara otomatis menjadi musuh iblis. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita. Artinya kita sedang nantang iblis. Ini aku pengikut Kristus, aku anak Tuhan. Dan artinya kita adalah musuhnya iblis. Kalau dulu kita melakukan hal-hal yang disukai iblis, iblis berkata, oh ini temanku. Kalau kita suka nyuri, kita suka bohong, kita suka nipu, iblis akan ngomong, oh ini temanku. Tapi ketika kita melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, iblis akan berkata, ini musuhku. Sebab itu, kita harus berjaga-jaga di dalam hidup kita. Di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan setiap hari. Makanya melakukan firman Tuhan tidak bisa hanya di hari Minggu. Enggak bisa. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Lewat pikiran, perkataan, perbuatan kita. Itu harus kita lakukan. Pikiran dan perkataan serta perbuatan harus selaras. Sejalan. Kita gak bisa bicara, gak bisa ngomong seperti ini. Kita harus mengasihi sesama kita manusia. Tetapi perbuatan kita gak bisa mengasihi sesama kita. Kita berkata kita harus hidup kudus. Tapi apa yang terjadi? Bukan hidup kudus, tapi hidup kudis. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam jaminan keselamatan,
Ada beberapa hal, ada beberapa pandangan. Ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya jaminan akan keselamatan tersebut. Tetapi lihat, ada beberapa pandangan, ada dua pandangan. Yang pertama adalah preference of the saints. Dikatakan begini, orang yang telah menerima keselamatan itu tidak pernah berpaling dari Tuhan. Kalau sampai dia meninggalkan Tuhan, berarti dia belum benar-benar menerima keselamatan. Ada orang bilang gini, sekali terima Yesus, sekali selamat, tetap selamat. Hati-hati. Kita bisa kehilangan keselamatan tersebut. Kalau kita berkata sekali kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita. Dan kita berkata saya akan selalu selamat. Tapi kita tidak pernah mengerjakan keselamatan tersebut. Sama juga bohong. Contohnya begini. Kita sakit, demam, flu, pilek, batuk. Kita minum obat. Setelah minum obat, kita sembuh. Pertanyaannya, sebulan 2 bulan lagi kira-kira kita masih bisa sakit batuk, pilek, flu, demam dan segala macam? Atau tidak? Saya percaya pasti bisa. Kalau kita tidak jaga hidup kita, tidak jaga kesehatan kita, tidak jaga pola hidup kita bisa jatuh sakit. Sama halnya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita diselamatkan, betul. Tapi kalau kita tidak jaga keselamatan tersebut, kita tidak melakukan keselamatan tersebut, kita bisa jatuh dalam dosa. Kita tahu upah dosa adalah maut. Kalau kita tidak jaga keselamatan tersebut, hati-hati. Yang kedua adalah conditional preference of the saints. Apa artinya? Orang yang telah menerima keselamatan, kemudian meresponi keselamatan yang diterimanya dengan komitmen dalam pertumbuhan rohani, di dalam kekudusan, bahkan dalam pelayanan. Bisa saja pada satu titik menjadi murtad dan kehilangan keselamatan. Jadi hati-hati. Ketika kita terima keselamatan tersebut dan kita tidak terus minta kasih mula-mula itu sama Tuhan, kita akan sampai pada satu titik jenuh. Sampai pada satu titik di mana kita merasa, aduh kok seperti ini ya ikut Tuhan. Kayak bosan kali, boring kali. Sampai-sampai dia bisa murtad. Hanya gara-gara hal yang sepele. Dia bisa tinggalkan Tuhan. Kecewa dengan teman satu pelayanan. Kecewa dengan pemimpin. Langsung ngomong, gak ada lagi Tuhan-Tuhanan. Gak ada lagi yang namanya Yesus. Aku mau pergi. Hati-hati. Nah, ada yang dikasih Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Pandangan yang proporsional tentang jaminan keselamatan. Lihat, keselamatan itu bersyarat. Kenapa keselamatan itu bersyarat? Bagian Tuhan, bagian Allah itu menyediakan keselamatan tersebut. Bagian manusia meresponinya. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap kita yang percaya, barang siapa percaya tidak binasa. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berikan anaknya yang tunggal. Dia sediakan, dia berikan anaknya yang tunggal. Tapi syaratnya, manusia harus percaya. Kita harus percaya untuk terima keselamatan tersebut. Maka dikatakan keselamatan itu punya syarat. Keselamatan itu bersyarat. Dan manusia kita harus meresponi apa yang Tuhan berikan bagi kita.
Dan yang kedua, keselamatan itu tersedia di sepanjang jalan hidup kita. Sepanjang kita masih bernafas, sepanjang kita masih ada hari ini, kita masih terus bisa meresponi tawaran Tuhan untuk keselamatan. Belum ada kata terlambat. Belum ada kata terlambat untuk terima keselamatan. Kita ingat 2 orang penjahat yang disalibkan Tuhan Yesus di samping kanan kirinya. Yang satu berkata, memang kami orang berdosa. Yang satu berkata malah menghujat Tuhan Yesus. Yang satu berkata kita orang berdosa, tapi dia ngomong seperti ini. Kalau engkau memerintah, ingat kami. Dia menyesal dan dia terima panggilan keselamatan itu pada detik-detik terakhir. Dan Tuhan Yesus katakan, saat ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Saudara kasih Tuhan, keselamatan itu tersedia sepanjang hidup kita. Dan yang ketiga, keselamatan itu perlu dikerjakan. Kita harus melakukan keselamatan itu. Kita nggak bisa diam saja, kita nggak bisa berpangku tangan saja. Hanya sekedar melihat, hanya sekedar berkata, ya aku sudah diselamatkan, aku sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Aku pasti selamat. Enggak. Kita harus mengerjakan keselamatan tersebut. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan untuk mengerjakan keselamatan tersebut. Kenapa? Dikatakan begini dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalammu. Artinya apa? Ketika kita mau melakukannya, ketika kita mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan, maka lihat, Tuhan juga turut bekerja di dalamnya. Dan yang keempat, ada keseimbangan antara kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia mengubahkan orang berdosa menjadi orang-orang yang mencintai kebenaran. Ketika kita menerima keselamatan tersebut dan kita diubahkan dari kehidupan kita yang dulunya berdosa, maka kita diubahkan menjadi orang-orang yang mencintai kebenaran. Kalau mau berkata, siapa orang paling suci di dunia ini? Saya percaya tidak ada orang paling benar, tidak ada orang paling suci. Setiap kita pasti pernah melakukan dosa. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi ingat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita. Tinggalkan dosa kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang mencintai kebenaran. Dan yang kelima, akan ada pemulihan tubuh, jiwa, dan roh yang seutuhnya. Proses keselamatan dimulai dari keselamatan roh tersebut, roh kita. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tetapi terus berubah, bertransformasi. Dan jiwa kita dan diakhiri dengan transformasi tubuh. Artinya apa? Kita tinggalkan tubuh yang saat ini kita pakai. Menuju kepada tubuh kekekalan, tubuh kemuliaan. Karena dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya Tuhan mau hidup kita kudus. Hidup kita tidak bercacat. Hidup kita terus untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itu saudara kasih Tuhan, kita lihat apa sih sebenarnya yang Tuhan mau di dalam keselamatan tersebut. Ketika Tuhan ciptakan manusia pertama kali, Tuhan pengen adanya satu relationship, ada satu hubungan. Tetapi ternyata manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara ingat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pertama sekali di Taman Eden. Tuhan sudah berikan segala-galanya di Taman Eden. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut.
menuju kepada kebinasaan kekal. Dari hidup yang kekal yang Tuhan mau, rencana Tuhan, pada kebinasaan yang kekal. Tetapi lihat, Tuhan berikan Yesus di dalam kehidupan kita. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita lahir baru di dalam Tuhan. Lahir baru. Justification, ada pembenaran. Kita dibenarkan. Segala hidup kita yang lama, segala perbuatan kita yang tidak benar, tidak baik di hadapan Tuhan, Tuhan sudah lepaskan. Kita tinggalkan. Kita dibenarkan ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita. Setelah itu, ketika kita menerima yang namanya justification, maka di dalam kehidupan kita akan terus berubah menuju kepada sanctification atau pengudusan. Dan hari lepas hari, hidup kita harus menjadi serupa, segambar dengan Tuhan Yesus. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Baik di dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kita. Makanya kita akan terus berubah. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hidup kita. Awal mulanya kita itu masih anak-anak. Kita masih anak-anak rohani. Bayi-bayi rohani. Yang terus bertumbuh. Makanya ada progres dari bayi rohani menuju kepada anak-anak rohani. Setelah anak rohani menjadi semakin dewasa. Setelah dewasa, maka ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita terima upah mahkota keselamatan tersebut. Jaga keselamatan tersebut di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Sebab itu saudara kasih Tuhan, di akhir dari pembelajaran kita hari ini, ada satu hal yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Harus saudara diskusikan bersama-sama. Yang pertama, yakinkah kita bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Yang kedua, yakinkah kita bahwa kita sudah menerima keselamatan tersebut? Kalau jawaban saudara berkata, saya yakin bahwa saya sudah adalah Yesus satu-satunya jalan keselamatan di dalam hidup saya. Dan yang kedua, saya yakin bahwa saya sudah terima keselamatan tersebut. Ceritakan pengalaman saudara. Tetapi, kalau saudara berkata, saya nggak yakin bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan di dalam hidup saya. Dan saya tidak yakin bahwa saya sudah menerima keselamatan tersebut. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Kita akan berdoa bersama-sama untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan saudara. Maka kita akan terima keselamatan tersebut. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berhak menjadi anak-anak Allah. Menjadi ahli waris Allah. Tetapi bukan hanya sampai di situ saja. Bukan hanya sampai kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita harus lebih lagi melakukan keselamatan tersebut. Melakukan apa yang menjadi bagian kita. Hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Kerjakan keselamatan tersebut. Responi apa yang Roh Kudus sampaikan, katakan di dalam hatimu. Sebab itu hari ini kita akan sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu tentang keselamatan. Dan hari ini juga Tuhan, sebagai respon kami untuk menerima keselamatan tersebut, kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami berkata, kami adalah orang-orang Kristen, kami lahir dari keluarga-keluarga Kristen, tetapi kami mau buka hati kami hari ini untuk menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat.
Saudara kasih Tuhan, engkau yang belum pernah dituntun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan siang hari ini. Buka hatimu di hadapan Tuhan dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku buka hatiku. Aku mau menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hidupku. Aku buka hatiku, aku terima Engkau menjadi Tuan dan Raja, menjadi Tuhan di dalam hidupku. Masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hidupku, memerintah di dalam hidupku. Ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Biar hanya Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hidupku. Dan bekerjalah sebebas-bebasnya di dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya di dalam kehidupanku. Bapa, terima kasih buat hari ini. Setiap anak-anak-Mu sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Dan mulai hari ini, biarlah Engkau sendiri yang akan terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Di masa muda mereka, di dalam kehidupan mereka. Ambil alih semuanya Tuhan. Kami serahkan kehidupan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Masa muda mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji termulia nama-Mu. Kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Demikian pembelajaran kita siang hari ini tentang arti daripada keselamatan. Dan kita percaya kita akan berjumpa kembali di dalam kelas-kelas berikutnya yang lebih luar biasa lagi. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.